Semoga Indonesia asuhan Sintayong finish kedua di grup dan langsung melaju ke Piala Dunia. Sangat disayangkan masyarakat Indonesia memiliki tingkat rendah dan ketidaktahuan dalam memperlakukan pelatih Sintayong yang berbakti pada perkembangan sepak bola Indonesia dan berdedikasi seperti negaranya sendiri sebagai mitra setia. Siapa yang bisa melakukan hal itu kecuali di negaranya sendiri? Jika kalah Anda buruk, tetapi jika menang Anda adalah seorang master. Jika negara ini benar-benar berada pada levelnya, hal-hal seperti itu harusnya dihilangkan. Kemenangan pertama timnas Indonesia atas Arab Saudi seakan menjadi pemicu kesempatan mereka untuk lolos ke Piala Dunia kembali terbuka. Sebelumnya, rona kekecewaan terpancar pada timnas Indonesia setelah menelan kekalahan dari Cina dan Jepang. Asa untuk lolos sepertinya sudah sirna, tapi berkat kemenangan meyakinkan atas Arab Saudi membuat peta persaingan semakin menarik di grup C. Bahkan fans Korea pun turut memberikan komentarnya dan memberikan doa kepada Sintayong dan timnas Indonesia. Seperti inilah komentar fans Korea. Semoga Indonesia asuhan Sintayong finish kedua di grup dan langsung melaju ke Piala Dunia. Wah, Indonesia benar-benar menggila, bahkan sorakan di jalanan. Selamat Indonesia, namun ini adalah jalan yang sangat sulit untuk ditempuh. Perjalanan masih panjang, Direktur Sintayong tetaplah kuat. Saya ingin mendukung Indonesia. Suasana sepak bola terbaik di dunia saat ini sepertinya adalah Indonesia. Kalau mereka maju ke Piala Dunia, negaranya akan jungkir balik. Jika Indonesia memenangkan sisa pertandingan melawan Cina dan Bahrain, maka berpeluang langsung melaju ke Piala Dunia. Jumlah penduduk Indonesia adalah 280 juta jiwa, beneran berasa nonton pas Piala Dunia Korea dan Jepang. Selama mereka tidak kalah melawan Australia, mereka bisa mengincar posisi kedua. Melawan Bahrain dan Cina bermain di kandang, jadi kemungkinan 2 kemenangan. Kemenangan pelatih Sintayong, pemain Indonesia berjuang. Saya jamin jika Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia kali ini, Sintayong akan dipecat 100%. Pemain naturalisasi Indonesia akan merekomendasikan pelatih Eropa, terutama dari Belanda. Andai saja laga melawan Bahrain berjalan baik, itu akan menjadi tempat kedua bagi Indonesia. Sampai Maret tahun depan, kamu akan menjadi pahlawan. Jika kamu maju, kamu akan menjadi pahlawan. Jika kamu tidak maju, kamu akan dipecat. Direktur, Anda harus pergi ketika Anda bertepuk tangan sampai saat ini. Jika Anda bertepuk tangan sekali, Anda akan dimarahi lagi. Di jalanan ada budaya yang kami ciptakan pada tahun 2002 dan seluruh dunia menggunakannya. Rencana Indonesia selanjutnya adalah membina pemain-pemain yang memiliki kekuatan fisik dan keterampilan sejak usia muda. Saat ini, memang banyak pemain naturalisasi ras campuran Indonesia, namun kekuatan fisik Asia Tenggara disebut-sebut tak sebanding dengan pentas dunia. Ini adalah masalah sulit yang bahkan harus dihadapi oleh kita di Asia Timur dan Jepang yang sehat secara fisik. Entah soal apa lagi, tapi seharusnya menang lawan Bahrain. Fakta bahwa skor imbang kemungkinan besar akan menjadi celah dalam perebutan tempat kedua nanti. Di grup C, kecuali Jepang, kelima tim unggul dengan 6 poin. Kemenangan dan kekalahan sisa pertandingan akan terasa surga dan neraka. Sejak hasil imbang saat bertandang ke Arab Saudi, mereka pasti berpikir mereka bisa menang jika mereka bermain bertahan melawan Jepang dan Australia dan melakukan all-in melawan Cina dan Bahrain. Posisi ketiga akan mungkin terjadi. Rasanya seperti dia memiliki dunia. Pada akhirnya, jika dia tidak melaju ke Piala Dunia dan bahkan jika dia tidak lolos, saya tahu pelatih Sintayong akan mendapat banyak kritik dan dikeluarkan. Tapi saya berharap Indonesia bisa sedikit memahami topik ini. Direktur Sintayong dipecat, mendapat penalti dan keluar. Besok jika Anda tahu Asia Tenggara, Anda akan seperti Direktur Park Hang-seo. Kalaupun bermain, Arab Saudi akan terasa lebih mudah dan Indonesia akan lebih kesulitan. Pemain naturalisasinya banyak yang berasal dari Belanda dan semuanya berasal dari Belanda. Bermain di Liga Eropa, tenaganya nampaknya sangat tangguh. Faktanya ketidakmampuan Sintayong menghadapi Bahrain dan Tiongkok dengan pemain naturalisasi tampaknya menjadi keterbatasan kemampuannya. Namun jika waktunya tepat, ia mampu menghadapi Arab Saudi juga. Tunggu saja 2 laga berikutnya antara Bahrain dan Cina harus dimenangkan. Peringkat 2 grup selisih 1 poin, peringkat 3 hingga 6 sama 6 poin. Indonesia 2 kali menang di grup maut sebenarnya.
Jika dia mendapatkannya, Sintayong akan menjadi pahlawan lagi. Tapi karena poin kemenangannya sama, saya tidak tahu apakah dia akan berteriak agar Sintayong dikalahkan setelah hanya 1 atau 2 kekalahan. Selamat untuk Sintayong, tapi seperti apa rumput di Stadion Indonesia? Para pemain dalam negeri sudah terbiasa dengan rumput tersebut, namun pemain seperti Arab Saudi tidak bisa bermain di rumput seperti itu. Pecat pelatih Sintayong karena sepak bola Indonesia kalah dari Jepang. Itu cerita lucu yang bahkan tidak mengenal pecahan. Apakah memang ada negara di Asia yang bisa mengalahkan Jepang? Lolosnya Indonesia asuhan Sintayong ke Piala Dunia bukan lagi sebuah impian. Ada juga kemungkinan untuk langsung menempati posisi kedua, kemungkinan untuk melaju ke babak final dengan menempati minimal peringkat 3 atau 4 cukup tinggi. Aku iri padamu kalau saja kita punya pelatih asing yang cakap. Hong Bong-sa dan Bong Yu-jeong keluar. Mengapa saya terus melihat pelatih Park di pelatih Sintayong? Tiongkok, Indonesia, dan Vietnam adalah negara-negara yang tidak boleh dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang berpikir bahwa jika mereka melakukannya dengan baik, dengan kemampuan pelatih, mereka akan melakukannya dengan baik karena mereka bagus. Jika Indonesia gagal menjuari Piala Dunia, pemerintah mungkin harus mengirimkan pasukan khusus untuk mengirim Sintayong. Jika kalah pada pertandingan berikutnya, mereka akan kembali kehilangan Sintayong. Tapi kalau kamu tersingkir, Direktur Sintayong akan dikritik. Saya tahu ini asli, sama seperti yang dilakukan Vietnam. Saya sangat mendukung pelatih Sintayong, tetapi apakah Anda menyuruhnya saya menyalahkan Anda karena kalah dalam beberapa pertandingan? Jika Anda terus melakukan ini, Anda akan berakhir seperti Vietnam juga. Sangat disayangkan masyarakat Indonesia memiliki tingkat rendah dan ketidaktahuan dalam memperlakukan pelatih Sintayong yang berbakti pada perkembangan sepak bola Indonesia dan berdedikasi seperti negaranya sendiri sebagai mitra setia. Siapa yang bisa melakukan hal itu kecuali di negaranya sendiri? Jika kalah Anda buruk, tetapi jika menang Anda adalah seorang master. Jika negara ini benar-benar berada pada levelnya, hal-hal seperti itu harusnya dihilangkan.